Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ana di sini dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 11 SMA. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya udah pada sarapan belum? Udah pada mandi? Iya. Setelah kita sarapan, sudah mandi, maka seharusnya kita siap dalam mempelajari hal-hal baru hari ini. Nah, materi selanjutnya adalah bab 2.2 yaitu berkompetisi dalam kebaikan. Setelah kemarin kita telah mempelajari ayat Al-Quran mengenai berkompetisi dalam kebaikan, hari ini yuk kita perdalam lagi apa sih berkompetisi dalam kebaikan itu. Gitu. Coba sebelum memulai pelajaran lebih lanjut, Ibu mau tanya dulu, kemarin ayat di Quran itu terdapat dalam surah apa ya yang menjelaskan tentang berkompetisi dalam kebaikan? Ada yang masih ingat? Boleh dibuka lagi buku catatannya. Iya, di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Ayat 48 Quran surat Al-Maidah menjelaskan tentang berkompetisi dalam kebaikan. Yuk langsung aja kita pelajari materi pada hari ini. Nah, di sini ada peta konsep. Yang pertama yaitu berkompetisi dalam kebaikan. Kedua, menerapkan perilaku mulia, yakni berkompetisi dalam kebaikan dalam sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari maksud Ibu. Yang ketiga adalah rangkumannya. Baik, selanjutnya kompetisi dalam kebaikan. Menurut kalian apa sih kompetisi dalam kebaikan? Iya, tentunya berlomba-lomba dalam melakukan hal-hal yang baik. Nah, di sini ada penjelasannya. Hidup adalah kompetisi, bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga berkompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, banyak orang terjebak pada kompetisi semu yang hanya memperturutkan syahwat hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana robbani. Kompetisi harta kekayaan, kompetisi usaha pekerjaan, kompetisi jabatan atau kedudukan, dan kompetisi lainnya. Yang semuanya bak fata morgana atau semu. Indah menggoda, tapi sesungguhnya tiada. Itulah kompetisi yang menipu. Bahkan, hal yang sangat memilukan ialah tak jarang dalam kompetisi selalu diiringi suuzon atau berburuk sangka. Bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, loh, ketika kita berlomba-lomba untuk meraih cita-cita kita, meraih impian kita, namun di sisi lain kita juga memiliki perasaan yang buruk atau berburuk sangka. Bukan hanya kepada kompetitor-kompetitor kita. Misalkan kita berpikir baik bahwa kompetitor kita atau lawan kita atau teman kita yang sama-sama dalam kebaikan ya, berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan, tapi juga suzon kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah lawan kita gitu. Nauzubillahi min dzalik. Nah, lebih merugi lagi jika rasa iri dan ria ikut bermain dalam kompetisi tersebut. Coba kita renungkan kembali ketika kita mencapai keinginan kita, mencapai tujuan kita, goals kita tercapai. Seringkali kita memiliki rasa ria, ingin dipuji orang, pamer sana sini di sosmed, pasang status begini, ingin mendapat pengakuan, ingin mendapat penghargaan atau apresiasi dari teman-teman kita, dari manusia gitu. Nah, hal-hal inilah yang sangat disayangkan ketika kita berlomba-lomba untuk mencapai sesuatu hal yang baik, namun tidak diiringi dengan kereligiusan atau kebaikan spiritual yang seharusnya ada di dalam diri kita. Selain ria, suuzon, rasa iri juga kerap kali mengiringi perasaan kita gitu. Ketika teman-teman kita sudah mencapai apa yang mereka inginkan, mencapai tujuannya, dan kita belum, nah, rasa iri itu kerap kali muncul. Dari rasa iri itulah lahir suuzon.
Nah, di sisi lain ketika kita sudah mencapai kesuksesan, mencapai tujuan kita, mencapai kebaikan yang kita inginkan, kita juga ingin dipuji gitu. Nah, betapa sangat memilukannya hal-hal seperti ini yang seharusnya diiringi dengan rasa keikhlasan, berserah diri kepada Allah, merasa rendah hati, seperti itu. Sampai di sini bisa, mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebagai tambahan pada slide sebelumnya, mungkin saja kita boleh mensiarkan atau share, posting hal-hal yang baik, apalagi pencapaian kita gitu kan. Misalnya kita menang lomba, nah kita juga boleh memberitahukan kepada orang bahwa aku alhamdulillah berhasil mencapai salah satu tujuanku. Alhamdulillah aku berhasil memenangkan lomba di kompetisi ini gitu. Namun yang tadinya diniatkan untuk mendapat pengakuan orang atau mendapat pujian dari orang, setelah mempelajari materi ini, yuk sebaiknya kita ubah niat kita menjadi ini adalah syiar Islam bahwa umat Muslim juga mampu untuk berprestasi, mampu berkompetisi gitu. Nah, kan dengan niat yang seperti itu kita ingin setiap apa yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada slide kali ini ada penjelasan lebih lanjutnya. Mari kita baca sama-sama yuk. Pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa setiap kaum diberikan aturan atau syariat. Syariat setiap kaum berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Meskipun mereka berbeda-beda, yang terpenting adalah semuanya beribadah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan menurunkan syariat kepadanya untuk memberi petunjuk kepada manusia agar berjalan pada rel yang benar dan lurus, pada jalan yang lurus ya, shiratal mustaqim. Sayangnya, sebagian dari ajaran-ajaran mereka disembunyikan atau diselewengkan. Nah, sebagai ganti ajaran para nabi, manusia membuat ajaran sendiri yang bersifat khurafat dan tahayul. Ayat ini membicarakan bahwa Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya juga sebagai penjaga kitab-kitab tersebut dengan menekankan terhadap dasar-dasar ajaran para nabi terdahulu. Al-Quran juga sepenuhnya memelihara keaslian ajaran itu dan menyempurnakannya. Oke, baik. Jadi seperti ini. Memang sejak zaman Nabi Adam, sejak awal mula manusia diturunkan ke bumi, Allah telah menurunkan ajaran tauhid, ajaran mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, sampai ke Nabi Muhammad. Semua yang dibawa adalah ajaran tauhid, yaitu ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena manusia itu memiliki sifat yang beragam, salah satunya memiliki keburukan juga, jadinya ketika nabi-nabi yang membawa kitab atau membawa ajaran tauhid telah meninggal, telah wafat, mereka mengganti kitab sucinya dengan apa-apa yang mereka kehendaki, apa-apa yang mereka mau. Al-Quran, maaf, kitab suci yang telah Allah turunkan sebelum Al-Quran diubah sama mereka sesuai keinginan mereka, sesuai hawa nafsunya mereka. Nah, inilah mengapa akhirnya Allah menurunkan Al-Quran sebagai pembeda gitu. Jadi mau sampai kapanpun Al-Quran itu akan tetap ada di muka bumi dan ajarannya tetap murni gitu. Meskipun Nabi yang membawanya yaitu Nabi Muhammad SAW telah lama wafat. Iya. Jadi Al-Quran ini sebagai batu loncatan. Al-Quran memang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, namun tidak membenarkan ajaran yang telah dirusak oleh manusianya itu sendiri, oleh umat-umat dari nabi-nabi sebelumnya, seperti itu. Sampai di sini dapat dipahami? Nah, pada slide selanjutnya,
Ada penjelasannya lagi. Akhir ayat ini juga mengatakan perbedaan syariat tersebut seperti layaknya perbedaan manusia dalam penciptaannya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Semua perbedaan itu adalah rahmat dan ajang saling mengenal. Ayat ini juga mendorong pengembangan berbagai macam kemampuan yang dimiliki oleh manusia, bukan malah menjadi ajang perdebatan. Nah, semua orang dengan potensi dan kadar kemampuan masing-masing harus berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dan memantau perbuatan manusia dan baginya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Ya. Kita tahu bahwa di dunia ini jenis manusia tidak hanya satu, banyak misalkan ada yang berkulit putih, ada yang berkulit sawo matang, ada yang berkulit hitam, ya kan? Selain itu, kita juga tahu bahwa bahasa juga berbeda-beda. Jangankan di dunia, di Indonesia aja bahasa kita banyak. Bahkan terdapat 300-an bahasa daerah. Ya, maka dari itu, kita semua wajib menghormati perbedaan yang ada. Gitu kan? Sama juga syariat. Syariat yang Allah turunkan kepada kaum-kaum sebelumnya, sebelum kaum Nabi Muhammad itu pun berbeda. Oke, nah perbedaan itu bukan menjadi apa ya, batu loncatan sebagai sebuah perdebatan gitu. Namun dengan perbedaan itu seharusnya kita lebih mampu untuk bersikap toleransi, menciptakan hal-hal yang mampu menyatukan kita gitu, bukan sebagai ajang perselisihan. Nah, meskipun kita berbeda-beda, tapi kita juga harus memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun dunia ini, agama ini, agar menjadi yang lebih baik, gitu ya. Karena Allah uh, melihat semua yang dilakukan oleh manusia, semua perbuatan manusia, baik yang uh, terpuji atau yang positif maupun yang negatif, semua Allah melihat seperti itu. Nah, di sini Ibu punya pertanyaan. Mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Kira-kira jawabannya apa ya? Yang bisa jawab dengan tepat dapat tambahan nilai. Jawab ya. Nah, jawabannya adalah ada 3 di sini. Pertama, bahwa melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan, sebab kesempatan hidup sangat terbatas. Begitu juga kesempatan berbuat baik, belum tentu setiap saat kita dapatkan. Betul sekali, karena al-waqtu asmanu minaz zahab. Waktu lebih berharga daripada emas. Ketika kita melalaikannya hari ini, belum tentu kita mendapatkan kesempatan yang sama di esok hari gitu. Ketika kita mendapat kesempatan untuk berbuat baik hari ini, maka lakukanlah yang terbaik. Karena kita nggak tahu apakah besok kita juga akan mendapatkan hal yang sama, apakah besok kita masih berkesempatan untuk melakukan hal yang baik serupa, kayak gitu. Jadi kita berlomba-lomba, ayo mari cepet-cepet kita dapatkan apa namanya, atau melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan secara maksimal gitu. Tentunya semua ini untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menjadi insan atau makhluk yang dicintai sama Allah, sama pencipta kita. Oke, jawaban yang kedua. Bahwa untuk berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Disinilah perlunya kolaborasi atau kerjasama. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang membuat kita terdorong untuk berbuat baik. Tidak sedikit seseorang yang tadinya baik menjadi rusak karena lingkungannya. Lingkungan yang saling mendukung kebaikan akan tercipta kebiasaan berbuat baik secara istiqomah atau konsisten. Nah, betul betul banget ya. Salah satu faktor pendorong agar kita bisa melakukan hal-hal baik adalah lingkungan gitu. Karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain, terpengaruh antara satu sama lain gitu. Karena jika jika lingkungan kita adalah lingkungan yang rusak atau uh, lingkungan yang toksik gitu ya, bahasa anak zaman sekarangnya, maka tidak menutup kemungkinan diri kita akan tercemar juga gitu. Kalau kita berteman sama penjual minyak tanah atau kita selalu dekat-dekat sama penjual minyak tanah, apakah menutup kemungkinan tubuh kita, baju kita juga akan bau minyak tanah? Kan tidak.
Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, nah tentunya kita juga akan mendapatkan aromanya, aroma harumnya karena kita sering berdekatan dengan penjual minyak wangi itu. Oke, jawaban yang ketiga adalah bahwa kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Ya, kesungguhan itu ya tentu setiap kita melakukan amal perbuatan harus ada niat dan kesungguhan hati, kemantapan hati. Perbedaan antara kata amal dan fa'ala sama-sama dalam bahasa Arab sama-sama berarti melakukan gitu ya. Antara fa'ala itu juga melakukan dan amala juga melakukan. Tapi kenapa kita ketika disuruh melakukan suatu hal itu disebutnya amal atau beramal soleh? Nah, karena dalam amal ini memiliki indikator atau unsur pendukungnya seperti niat, kesungguhan, persiapan gitu. Jadi dalam melakukan hal, apalagi di sini hal kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan, mencapai sesuatu yang kita inginkan, dan sesuatu itu baik, maka harus ada kesungguhan, kemantapan hati, kemantapan niat, dan eh, apalagi strategi-strategi yang mendukung lainnya. Seperti itu. Nah, terakhir, langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang baik adalah dengan memulai dari diri sendiri. Betul sekali. Kalau dalam makalah Islamnya, ibada bin nafsi. Dari yang terkecil dan dari sekarang. Mengapa? Sebab inilah jalan terbaik dan praktis untuk memperbaiki sebuah bangsa. Kita harus mulai dari diri sendiri, kemudian dari keluarga, kemudian dengan lingkungan, dan tingkatan di atas selanjutnya. Sebuah bangsa, apapun hebatnya secara teknologi, tidak akan pernah bisa tegak dengan kokoh jika pribadi dan keluarga yang ada di dalamnya sangat rapuh. Betul. Ketika kita menjadi anak bangsa yang kuat, yang kokoh dengan segala kebaikannya, tentunya bangsa kita juga akan berkembang menuju ke arah yang lebih baik gitu. Betapa mulianya Islam mengajarkan kita untuk menjadi individu yang baik, berlomba-lomba dalam kebaikan, kemudian berlomba-lomba kebaikannya itu ditujukan untuk membangun bangsa kita, tanah air kita Indonesia. Iya, betul. Dimulai dari kapan? Dimulai dari sekarang. Dari hal apa? Dari hal yang terkecil. Karena jika kita tidak bisa mampu menyelesaikan hal-hal yang kecil, bagaimana kita bisa menyelesaikan hal-hal yang besar sehingga berdampak untuk negara kita. Gitu. Jadi mulailah dari sekarang, mulailah dari apapun juga, dan ikhlas dan mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini penjelasan Ibu. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditulis di kolom komentar, ditanyakan. Selanjutnya, silahkan anak-anak Ibu mengerjakan tugas yang sudah diberikan di Google Classroom. Terima kasih. Nah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menjadi pedoman dalam mengarungi kehidupan. Terima kasih, semangat terus belajar online-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.